Kancil mencuri timun Pak Tani. Terdapat suatu desa yang berada di lereng pegunungan. Desa tersebut terkenal dengan penghasil timunnya. Banyak kebun timun yang hijau dan subur mengelilingi desa tersebut. Di tengah-tengah kebun timun terdapat sebuah rumah. Di sana tinggallah seorang Pak Tani. Ia sangat rajin dan memiliki kebun timun yang luas. Timun-timun yang ditanamnya tumbuh segar dan hijau. Setiap hari, Pak Tani merawat kebunnya dengan penuh kasih sayang, hingga siap untuk dipanen. Namun, belakangan ini, Pak Tani mulai merasa curiga karena banyak timunnya yang hilang dan kebunnya rusak secara misterius. Kancil sangat menyukai rasa segar dan renyah dari timun yang tumbuh di kebun Pak Tani. Setiap malam, ia diam-diam masuk ke kebun dan berpesta sepuasnya, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Pak Tani pun mencari tahu siapa pencuri di kebunnya. Ia mengawasi kebun, tetapi tak pernah melihat siapapun. Akhirnya, ia memiliki ide untuk memasang perangkap agar bisa menangkap pencuri yang selama ini merugikannya. Pak Tani memasang perangkap berupa jaring yang dipasang di tengah kebun dengan umpan beberapa timun segar. Ia pun pulang dengan harapan besar bahwa pencuri tersebut akan tertangkap keesokan harinya. Malam pun tiba, dan seperti biasa, si Kancil datang dengan gembira, siap menikmati timun yang lezat. Tanpa menyadari adanya perangkap, Kancil langsung melompat ke tengah kebun dan mulai makan timun dengan lahap. Kancil merasa kenyang dan senang. Setelah merasa kenyang, Kancil hendak pergi, namun saat ia bergerak ke depan, tiba-tiba tubuhnya terjebak dalam jaring yang dipasang Pak Tani. Ia berusaha melepaskan diri, tetapi semakin banyak ia bergerak, semakin erat jaring itu menjeratnya. Esok harinya ketika matahari mulai naik, Pak Tani datang ke kebun dengan penuh semangat. Ia penasaran hewan apakah yang akan terperangkap. Betapa terkejutnya Pak Tani ketika melihat seekor kancil telah tertangkap dalam perangkapnya. Mendengar amarah Pak Tani, kancil yang ketakutan mulai mencari akal agar bisa lolos dari hukuman. Dengan cepat, kancil berpura-pura mati. Ia menutup matanya dan membiarkan tubuhnya terkulai lemas di atas tumpukan timun. Melihat kancil terkulai lemas, Pak Tani merasa kecewa karena sudah tidak ada gunanya lagi. Ia pun bergegas untuk membawanya keluar dari kebun. Saat sudah sampai di luar kebun timun, Kancil pun segera melompat dari dorongan. Ia lari dengan kencang. Pak Tani terkejut melihatnya. Ia hanya bisa melongo dengan kesal. Sejak kejadian itu, Pak Tani memperkuat pagar dan memasang perangkap yang lebih kuat agar kancil tidak bisa masuk lagi. Teman-teman, kepandaian sebaiknya digunakan untuk hal yang baik, bukan untuk mencuri atau menipu orang lain. Meskipun kancil berhasil lolos, suatu hari kebiasaannya bisa mendatangkan kesulitan bagi dirinya sendiri.